rumah adat yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keberagaman tari tradisional Indonesia melalui pengamatan gambar dan gotong royong. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih kebudayaan yang ada di Bengkulu melalui pernyataan dengan teliti. Nah, nanti Ibu tampilkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bengkulu. Akhir, peserta didik dapat membuat peta konsep tentang keberagaman budaya di Bengkulu dengan gotong royong. Tari, pintar, terus pakaian adat, pintar, terus rumah adat. Jadi senjata, iya pintar juga. Di sana ada senjata ya. Jadi ada baju adat atau pakaian adat, kemudian tarian, terus rumah adat. Tadi ada yang bilang senjata adat. Kita akan membahas mengenai keragaman tersebut. Nah, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Aku. Jeffrey. Silakan. Apa itu? Keberagaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi ini dengan beragam ragam manusia yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, keragaman budaya Indonesia dapat dari kebudayaan yang terus tumbuh dan berkembang. Adapun munculnya keragaman budaya diakibatkan dari pengaruh yang muncul di masyarakat setelah muncul kebudayaan itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu rumah adat. Coba Papua. Jeffrey, Jack, bacakan. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Oke, tadi ada temannya yang mengatakan Papua. Apakah benar ini rumah adat Papua? Benar. Oke, bentar. Apa namanya? Oke, benar. Oke, nah, ini merupakan keragaman rumah adat. Yang paling terkenal itu ini. Namanya? Oke. Di Pagarayo. Oke, pintar. Yang ini rumah adat Bengkulu apa? Hubungan? Oke, pintar. Nah, yang ini juga terkenal, rumah adat terkenal, sering masuk film. Di Toraja. Oke, pintar. Yang rumah Toraja namanya rumah Tongkonan. Tadi ada yang ini? Rumah? Papua. Berasal dari Papua. Nah, yang selanjutnya keragaman budaya Indonesia ini. Tari piring. Perempuan, coba baca. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, dan upacara keagamaan. Oke, yang ditampilkan di gambar itu tari apa? Tari piring. Ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, ini keragaman tari daerah. Ini ada yang tahu tari apa? Tari jaipong. Tari kipas. Yang ini? Tari kuda lumping. Kuda lumping. Yang ini tari? Tari Ah, pintar. Yang ini? Tari piring. Yang ini? Tahu. Bulu. Yang ini? Tari kipas. Tari kipas. Ya, dari Bengkulu. Silakan Cuma dan perhatikan video. Salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu. Kali ini Ayo ke pantai. Provinsi Bengkulu berada di sebelah barat daya Pulau Sumatera. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat di sebelah utara, Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan di sebelah timur, Provinsi Lampung di sebelah selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Bengkulu adalah Bengkulu, yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Ada banyak hal menarik yang bisa kita cari tahu dari Provinsi Bengkulu. Salah satunya adalah Lempung Dusun.
wisata bersejarah yang menjadi rumah pengasihan Soekarno pada tahun 1932. Tak hanya itu kids, ada banyak varian tradisional dari Bengkulu yang terkenal sampai ke seluruh Indonesia. Salah satunya adalah tari gerigi. Hal yang unik lainnya dari Provinsi Bengkulu adalah jenis bunga yang menjual tinggi dan berbau tak segar ini banyak ditemukan di Bengkulu. Mayoritas penduduk di Provinsi Bengkulu merupakan suku Rejak dan suku Sarawak. Selain itu, ada juga beberapa suku lainnya, yaitu suku Kaur, suku Lembak, suku Luko-Muko, suku Pekal, suku Mindanao, suku Melayu, dan suku Basema atau Pasema. Kali ini kita mengenal pakaian adat Bengkulu. Pakaian adat ini bernama pakaian adat Melayu Bengkulu karena merupakan akulturasi dari budaya Bengkulu dan Melayu. Kita mulai dari pakaian adat yang dipakai laki-laki ya. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada celana panjang. Celana ini biasanya polos dan tidak ada motif. Lalu Kemarin waktu festival yang nonton Bengkulu ada yang songket yang dipakai pinggang. Alia pakai pakaian adat. Kemudian di bagian tengah ada jas berlengan panjang yang terbuat dari kain beludru. Jas ini dilengkapi dengan rantai emas di bagian saku sebagai perhiasan. Kemudian di bagian atas ada penutup kepala yang berbentuk seperti kerucut. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada kain songket dengan hiasan benang emas yang dipakai sampai mata kaki. Lalu di bagian tengah ada baju kurung berlengan panjang yang terbuat dari bahan beludru. Biasanya baju kebaya ini dilengkapi dengan pending, yaitu hiasan emas yang dipakai di pinggang. Ada juga perhiasan berupa kain dengan hiasan benang emas yang dipakai di bahu. Perempuan Bengkulu juga memakai kalung emas sebagai perhiasan. Kemudian di bagian atas rambut akan disambut dan dipakaikan hiasan kepala dengan tusuk konde berwarna emas. Nah, ini dia pakaian adat Provinsi Bengkulu. Selain itu, provinsi ini juga punya budaya lain yang menjadi ciri khas loh. Rumah adat Provinsi Bengkulu bernama Rumah Bentuknya hampir sama dengan rumah panggung. Rumah ini biasanya digunakan untuk acara adat, bukan untuk tempat tinggal ya. Ada juga lagu daerah yang terkenal dari Bengkulu, seperti Sungai Suci, Pantai Panjang, Sekundang Sekundulan, Katak Kurang Karyak, dan Nyobotoy-botoy. Nah, jadi dia pakaian adat dan kebudayaan khas Provinsi Bengkulu. Oke, berarti sudah tahu ya keragaman khas Bengkulu apa saja. Nama rumah adatnya tadi apa? Nama tarinya tadi apa? Gerigi, terus tari? Andun. Mengerjakan LKPD. Silakan untuk kelompok.
beca, gapura candi bentar, kuah, tari perahu, keragaman budaya, acara provinsi Sumatera Barat, rumah adat, rumah gadang, tari tradisional, tari piring, tari payung.